Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfuz Rahman. NIM nomor induk mahasiswa 2015 6203013. Jurusan Sistem Komputer semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tata cara login dan register menggunakan Firebase yang terhubung ke Firebase dan menggunakan aplikasi Android Studio atau software Android Studio, di mana di sini saya sudah mengcodingkannya. Bisa ke programnya langsung. Di sini kita menggunakan Android Studio untuk softwarenya. Wow, ada beberapa tip dari Android Studio softwarenya langsung. Ini ada main activity sebagai main class. Bentar, ada error di buttonnya. Kita ke main activity terlebih dahulu. Sini programnya uh, page sketch. Saya akan di sini menjelaskan programnya. Main activity package com.example.logreg itu diambil dari page sketch programnya. Jadi sewaktu-waktu kita akan membuat kelas baru, kita bisa menggunakan com.example.logreg, dan kita akan mengimport ini fungsi-fungsi atau tool-tool yang akan digunakan di dalam, seperti Android X annotation, app combat activity, import Android content intent, text view, widget, button. Ini semua agar bisa digunakan di activity main.xml-nya. Karena di sini kita akan login ke Firebase, jadi sudah dihubungkan ke Firebase-nya. Kalau cara menghubungkan ke Firebase itu bisa kita klik tool, kemudian ke Firebase, kemudian terus. Baik, di sini saya akan melanjutkan programnya karena menggunakan Bandicam yang free version, jadi cuma sebatas 10 menit, dan tadi terpotong, ada error, jadi saya akan melanjutkan. Android Studio karena sudah dihubungkan ke Firebase, jadi Firebase-nya tidak perlu lagi kita contohkan karena sudah jadi. Tapi jika ingin dibuka, dia tinggal ke tools saja, kemudian Firebase, kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti pengkoneksian. Tapi sebelum itu codingannya seperti Gradle dan lain-lain itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang codingan main activity-nya, di mana di sini ada
contoh 12.35 12 ada contoh bukan contoh, ada page sketch. Nah, di mana di sini kita bisa melihat page sketch-nya kita tentukan dari awal, dan jika ingin kita memanggil page sketch pada saat membuka kelas baru, kelas Java register baru seperti index activity, myRegister.java, ini kita bisa menghubungkan menggunakan pagesketch com.example.log. Kemudian mengimport beberapa tools yang akan digunakan kayak widget, text view, edit text, button, beberapa fungsi yang kita panggil, library-nya kita import. Kemudian public class main activity-nya ada text review, input email, input password, string email password, kemudian tombol login, kemudian ini codingan ini. Jika belum dihubungkan ke Firebase, maka dia sebenarnya tidak ada, tapi karena sudah terhubung ke Firebase, dia akan auto ditambahkan. Namun ada juga beberapa hal yang kita tambahkan jika menghubungkannya ke Firebase. Ini ada autentifikasinya dari email, input password. Kemudian di dalamnya ada pewarisan, override. Ada login berhasil, login ditolak. Ini ada fungsi if else jika maka. Project, di sini bisa melihat bullet gradle-nya juga jika sudah dihubungkan ke Firebase. Sebagian versi dari Android Studio kadang tidak bisa pada saat ingin di sync now atau dihubungkan dengan Firebase-nya, tidak bisa. Itu karena biasa class path-nya Android Studio tidak berkenaan dengan class path terbaru dari Google Service, biasa 4.0.0. Namun jika sudah menggunakan Android Studio terbaru, maka kita bisa menggunakan class path dari Google Service terbaru juga. Ini Google build Gradle-nya, kemudian build Gradle level aplikasi. Kita menambahkan Google Service, page sketch-nya ini atau application ID-nya. Kemudian kita juga sudah menambahkan di sini. Ini kita tambahkan sendiri, kita mengambilnya dari website Firebase, Google Firebase. Kemudian dipindahkan ke sini. Jika ingin menambahkan Firebase, kita hanya ke tools saja. Seperti tadi yang sudah jelaskan, tools, kemudian authentication, Firebase, kemudian klik ke Firebase, kemudian authentication. Maka di situ juga ada tutornya, build Gradle. Kemudian menjelaskan activity main-nya. Activity main, di mana di sini kita bisa melihat tombol login, kita bisa mengubah warnanya. Ini ada text view. Dari background dulu, backgroundnya kita bisa gunakan di sini folder drawable. Ini bg1 bg2.jpg ini bisa diganti dengan background lain. Kita bisa mencarinya di Pinterest atau Google, atau dibuat sendiri juga bisa, namun ukurannya harus disesuaikan. Kemudian kita bisa mengcopy paste nya di sini. Kalau sudah di paste, dia akan terhubungkan ke sini. Kemudian kita bisa memanggilnya
di codingan ini Android add drawable red background drawable string bg1 sesuai dengan namanya. Kemudian kita bisa ke sini. Ini text view untuk loginnya, bisa ganti, bisa menambahkan huruf atau menambahkan angka. Ini codingannya sudah jadi. Kita bisa berubah-ubahnya dari warna juga bisa kita atur. Misalkan kita bisa memutihkannya seperti ini. Kode warna adalah FFF. Dia akan putih. Kemudian ini ID plus email, menambahkan ID atau email. Warnanya biru. Kita bisa juga mengganti warna dari sini. Kita klik kemudian atribut, ganti warnanya di sini. Misalkan hijau, boleh. Hijau. Kemudian atribut. Oh, mail password juga kita bisa ganti warnanya. Atribut. Ini akan error jika tidak ditambahkan pagar domestik warnanya. Baik, lanjut. 9 menit 10. Wah, di sini ada error. Bisa lihat errornya. Insufficient text color contrast. Oh, ini kontras rasio dari backgroundnya ini ketinggian. Kita bisa menurunkan jadi 30. Nah, sudah bisa. Errornya hilang. Cukup, salah. Kemudian kita lanjut ke index activity. Importnya seperti ini. Kemudian activity index seperti ini. Ada backgroundnya tapi udah diblurkan tadi. Kemudian activity main udah, activity my register. Untuk registernya desainnya seperti ini. Register ini jika sudah register, jika sudah ada akun maka kita akan balik ke halaman login. Ini untuk kelas my register Java-nya. Ada pewarisan, ada fungsi if else,
registrasi jika berhasil, maka akan muncul pop-up registrasi yang berhasil jika uh, sandinya salah atau passwordnya yang salah atau email yang salah, maka registrasi akan gagal atau tidak terbaca. Kemudian kita bisa lihat register. Kita bisa merunningnya lewat handphone dan menghubungkannya ke Firebase. Kita bisa lihat akun Google Firebase terlebih dahulu. Google Firebase. Bisa buka Chrome. Sudah dihubungkan dengan akun saya. Kita bisa buka langsung ke Firebase-nya. Jika sudah ada akun yang dihubungkan atau register, maka dia akan terdaftar di sini. Namun jika belum, kita harus register terlebih dahulu, maka dia akan terdaftar ke sini. Kemudian kita bisa melihat dari sign method atau metode untuk loginnya atau siginnya, the templates, usage. Ini sudah disediakan memang oleh konsol Firebase Google. Next activity sudah. Di sini juga kita harus menyesuaikan ini values, colors, dan themes juga. Biasa itu akan terjadi error tergantung dari kita menggunakan apa. Di sini kita menggunakan theme, material component, day naik, no action bar. Ini untuk themes, ada juga yang themes .xml untuk malam naik. Di sini kita bisa memastikan kita akan menggunakan style atau tema yang mana. Kemudian kita bisa mendeklarasikannya color primary variant, color primary, dan terkait API-nya. Sini device-nya dari pada saat dibuat codingannya, target API-nya dari mulai Android 7 atau Nougat 7.0. Kemudian sebelum menjelaskan tentang ini, jika kita sudah menghubungkannya ke Firebase, di app akan muncul Google Service.json. Ini yang akan menghubungkan. Di sini sudah ada data dari project number-nya. Ini project number dari Logrek. Kemudian ada project ID-nya. Kita bisa melihatnya di sini. Di Firebase project-nya Logrek 9247B. Ini sesuai dengan yang ada di Android Studio codingannya Google Service.json. Ini akan muncul sendiri jika sudah dihubungkan ke Firebase. Ya, tadi kok. Jika ingin mengganti akun, kita bisa menghapus Google Service.json-nya di sini. Namun kita akan menghubungkannya ulang lewat Firebase di tools, kemudian authentication seperti yang sudah dijelaskan. Di sini kita bisa coba merunning. Akan menghubungkan handphone saya terlebih dahulu.
Cara menghubungkannya di HP itu kita buka ponsel, kemudian jika sudah dihubungkan dengan kabel, kita bisa ke tentang ponsel, kemudian kita bisa klik 10 atau 7 kali beda-beda tipe HP ke versi perangkat lunaknya. Kemudian kita buka opsi developer dan kita menyalakan opsi pengembang dan debugging USB. Sudah, maka ini sudah muncul Vivo 1918, ini handphone saya. Kita bisa merunningnya. Maka jika tidak error, maka ini akan langsung berhasil. Jika di error, kita coba memperbaikinya. Gradle build masih running. Ini sudah ada notifikasinya, Gradle notification finished atau selesai. Ini juga ada pop up launch succeed atau sukses. Sini sudah muncul seperti ini. Kita bisa klik emailnya, kita bisa masukkan. Kita bisa lihat di Verbase, di sini masih kosong. Kita bisa login dari sini. Jika login menggunakan password, login ditolak jika passwordnya salah atau belum membuat akun. Jika kita buat akun, register, registrasi Anda berhasil, maka kita bisa melihat di sini. Kita refresh. Nah, di sini sudah masuk email login, ini Juni 5, 2023. Kemudian kita bisa login. Seperti itu. Oke, dari sekian dari saya. Sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.